Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bertrand Budiman. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas tugas ke-1 ya. Tugas ke-1 tentang struktur data. Oke. Mungkin saya langsung buat dulu kodenya ya. Pertama kita masukkan ke public kelas dulu. Di kelas tugas 1 okay. Seperti itu. Kemudian baru ke public static void string. Mungkin kita kesini langsung ke soal ke-1 itu adalah deklarasi variabel integer yang bernama struktur baris. Oke, yang ini pakai struktur baris. Oke. Nah, karena di soal itu nggak ada nilai, kita masukin manual biar terbaca nanti nih. Kita sendiri saja sebagai ya angka spesial. Kemudian kita masuk ke soal kedua. Soal kedua ini tentang deklarasi array satu dimensi. Deklarasi variabel string bernama 4 angka. Oke. Terus kita masukkan ke sebuah string kata baru ya. Sama itu deklarasi tip deklarasi. String bernama kata baru dulu. Kemudian kita ke string, kemudian kata baru, kemudian deklarasi si tipe data string. Oke. Seperti itu deklarasi tipe data string. Oke, kemudian kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga itu kita deklarasi array satu dimensi bernama, nah ini baru kita angka karena dimensi. Oke. Nah, kemudian cara ini adalah satu dimensi ini, kemudian masukkan namanya 4 angka. 4 angka ini ada apa aja? Di sini ada 07, 10, kemudian karena 07 saya nolnya itu saya hilangkan, jadi langsung ke 7, 10, kemudian 20, kemudian 23. Nah, itu langsung kita tutup lagi. Nah, masuk ke soal ke-4. Soal 4 tentang deklarasi. Nah, ini baru yang array 2 dimensi atau English. Disebut juga English ya. Dimensi bernama angka. Angka. Oke. Kemudian ini kita masuknya ke string lagi. Ya. Kemudian masukkan 2 dimensi. Ya. Kemudian kita angka di sini namanya sesuai tadi dengan ya. Nah, ini untuk menyusun dalamnya adalah angka 135 3, kemudian 5, kemudian 4
14, kemudian ke 14, 19, kemudian 20, kemudian ada angka 22, kemudian 24, 27, kemudian 29. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Oke, kita tutup. Kemudian langsung masuk ke soal ke-5. Soal ke-5 tentang deklarasi, nah ini matriks ya. Deklarasi anchor list bernama disangka itu disangka. Nah, di sini saya pakai ring list ya. Terus kita pakai yang primitif dulu. Ring list ininya berarti integer, kemudian disangka gitu. Terus angkanya ini kecil aja, disangka, kemudian kita buat di sini. Terus di sini saya pakai ini, pakai SWIS ya. Ya, kita baru tutup. Nah, udah. Mungkin seperti ini dulu ya, dari 1 sampai kita langsung saja. Ini saya sudah membuat outputnya. Nah, kita langsung uji hasilnya. Coba langsung kan. Nah, ini nampil seperti ini. Struktur baris ini sesuai dengan, soalnya kan di itu ada nilai. Nah, di sini saya masukkan nilai sendiri 9. Kemudian yang kedua deklarasi variabel string bernama kata baru ya. Saya sudah masukkan. Terus 4 angka yang terdiri dari 7, 10, 20 sama 23. Kemudian angka string atau array yang 2 dimensi. 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Nah, ini udah saya masukkan seperti matriks ya. Kemudian nah ini saya menggunakan tadi ya yang slice biar tidak edis ya kebanyakan tuh. Nah, ini secara seperti ini. Kemudian ini ya contoh yang kedua itu. Jadi tampil kasih angka sekian. Program berhasil dijalankan sesuai. Nah, setelah sudah seperti ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan lebih detail. Nah, di sini sudah ada algoritma dan pemrograman. Saya di sini sudah membuatkan satu file, dan ya ini singkatnya saja. Penjelasan tentang apa yang saya buat di sini. Nah, di sini saya buat yaitu membuat variabel, membuat array, membuat sebuah list, lalu mencetak semua hasil di akhir yang tadi. Nah, ini yang seperti ini adalah baris komentar. Ini hanya untuk buat dibaca saja ya. Ini cuma buat untuk informasi saja, tidak ada program atau bahasa pemrograman yang khusus di situ. Kemudian untuk ini import library. Nah, ini untuk memberitahu Java agar bisa memakai kode yang sudah dibuat sebelumnya di perpustakaan Java. Nah, list adalah tipe data struktur daftar, ya, milik serangkaian node yang saling terhubung. Kemudian arrays yang berisi fungsi utilitas untuk bekerja dengan array, termasuk hash list yang kita pakai untuk membuat list dari beberapa angka secara cepat ya. Nah, seperti ini sebetulnya yang di deklarasi nomor 5, list angka pakai list. Kemudian langsung kita masuk ke public class-nya. Ini untuk permulaan gitu ya.
Nah, ini untuk tugas satu ini harus sama dengan penamaan dari file tersebut atau file yang saya buat gitu. Nah, di di publish static void main itu pintu masuk program Java ketika kamu menjalankan Java tugas satu atau menjalankan file yang kita simpan gitu. Soalnya sebelum kita untuk menjalankan program di Java itu harus kita simpan dulu. Saya kurang tahu kalau misalkan di aplikasi-aplikasi lain, cuman di Visual Studio ini kita sebelum menjalankan kita harus menyimpan dulu filenya. Kemudian baru masuk ke soal, di mana ini membuat deklarasi variabel struktur baris dengan integer. Ya. Kemudian struktur barisnya kita kasih nilai dengan angka 9 sesuai dengan soal ya. Deklarasi variabel kata baru kayak ini. String itu adalah tipe data untuk teks, jadi memunculkan suatu seperti teks gitu. Nah, untuk kata baru adalah nama variabel yang berisi kalimat deklarasi tipe data string yang sesuai dengan soal yang diberikan oleh dosen. Berbeda dari int, string adalah objek di memori, lebih ke konsep referensi, tapi untuk pemula cukup tahu ini kan teks, jadi sifatnya seperti itu. Kemudian array satu dimensi, yang nomor 3 kayak ini. Nah, ini menyatakan, ini menyatakan array atau kumpulan angka dengan tipe int. Nah, ini kan tadi maksudnya itu saya hapus ya karena takut adanya, bukan takut, bacanya itu apa ya, saya lupa lagi. Nah, biasanya juga pas waktu kemarin apa itu namanya web ya, di situ juga dijelaskan kalau misalkan mulainya itu dari 0, satu dimensi ataupun ya 2 dimensi itu sama. Nah, itu masuknya ke baris. Ini kolom ini berarti 3 kali 3 ya, seperti matrix. Kemudian di penjelasan singkatnya, string kemudian ini adalah berarti array 2 dimensi, bisa dibayangkan sebagai tabel atau baris kali kolom yang seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian kita langsung saja masuk ke linked list atau list angka. Nah, seperti ini penjelasan angka-angka. Mungkin alias list itu membuat sebuah list berisi angka-angka, itu cara cepat membuat koleksi daripada dengan dengan end list itu ke bawah. Itu cukup lumayan agak lama ya. Kemudian new linked list ini membuat linked list baru dan menyalin elemen-elemen dari list tadi. Kayak ini. List itu menyalin baru tapi menyalin dari angka-angka yang diminta seperti 22, 19, 4 sesuai dengan soal. Nah, saya pakai linked list yang integer, berarti ini daftar yang menyimpan objek integer bukan int primitif ya. Java akan otomatis membungkus int ke integer, disebut auto boxing. Kemudian cara ini, jadi kita tidak perlu menulis add. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi barusan. Kemudian outputnya ya cuman shift out print itu mencetak teks lalu pindah baris seperti itu aja. Kemudian yang print doang itu mencetak tanpa memindah baris. Kalau pakai print itu pindah baris, kalau print biasa itu nggak memindahkan baris. Kemudian untuk for adalah cara singkat membaca setiap elemen list angka, disebut for each loop. Nah, ini di sini. Nah, ini mungkin cuma tambahan saja. Kemudian jika misalkan mungkin terus yang ke ini cuma teman-teman aja, maka apa yang terjadi ketika program dijalankan. Kalau sederhana, saya membaca file tugas satu atau hal yang kita dan memanggil main, itu yang tadi awal. Dia semua variabel dan struktur data dibuat di memori. Nah, ini struktur baris, kata baru, angka, kemudian angka, list angka, ya. Ini disimpan di memori, dibuat di memori ya. Dan tidak ada yang dicetak selama pembuatan, semua hanya disiapkan. Setelah semua siap, program cetak semua hasil secara dirumuskan ke terminal, program selesai dan kembali ke sistem operasi. Jadi misalkan kalian itu bisa langsung membaca semua kita itu bisa langsung membaca semua data yang ada, tidak satu persatu. Jadi disiapin dulu semuanya, udah semuanya siap, baru bisa langsung siap untuk
eksekusi ataupun dijalankan, ataupun dibaca, sifatnya dibaca. Kemudian bagaimana menjalankan program ini? Mungkin tadi ya, pertama-tama mungkin cek dulu apakah terinstall, kita pasang dulu JDK-nya. Itu wajib ya, dari setiap mungkin aplikasi harus ada JDK-nya. Kalau ada mungkin harus di-download dulu di browser. Kemudian kita project baru, terus kemudian simpan di nama file diumumkan. Nah, ini nama file juga penting buat di pas pengungkapannya ya, tidak salah. Kemudian output yang akan muncul ini tadi seperti ini outputnya. Nah, seperti ini. Nah, sama. Dan ya mungkin cukup sekian mungkin ya dari saya, video dari saya, tugas dari saya. Mungkin atau kurang atau lebihnya mungkin mohon dikoreksi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.